Radio. Haleluya. Kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang menarik kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, menikmati Engkau, mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji menyembah Engkau. Biar Engkau disukakan, Engkau dipuaskan dengan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa pujian ini dari awal. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih.
memilih kami. Kau yang memilih hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kaulah teladan bagi kami, Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang menyatakan kasih setiamu. Kau tunjukkan hidupmu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kami rindukan. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataanmu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan, Engkau kerinduanku. Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Engkaulah yang memuaskan kami dengan perkataan-perkataan-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Engkau sumber hidupku. Setiap hari kami boleh menghirup nafas-Mu, Setiap hari mengalir dalam hidup kami, memberi kami kehidupan. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu
selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam, karena ku aman, karena ku aman bersamamu. Tuhan sumber kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas karya-Mu yang mulia. Terima kasih. Kau sangat baik. Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur dapat menghirup nafas-Mu setiap hari. Terima kasih. Nafas-Mu yang menghidupkan kami. Nafas-Mu yang membuat kami hidup di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber segala sesuatu bagi kami. Terima kasih. Kau yang dengan sabar mengajari kami, Tuhan, setiap hari. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari anak-anak saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Biar anak-anak kami senantiasa bersyukur atas karya-Mu dalam hidupnya, ya Tuhan. Buat apa yang mereka
mereka nikmati, buat apa yang mereka alami, buat mereka senantiasa mengucap syukur keluar dari hati mereka, keluar dari mulut mereka. Sekali lagi anak-anak saja katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapakku yang sayang, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu atas karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau kerjakan atas hidup kami. Buat segala sesuatu yang Kau kerjakan atas seluruh alam semesta ini. Kami bersyukur. Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku pikirkan, Engkau datang dengan caramu sekarang.
kami kehidupan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Katakan bisa didengar. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Haleluya. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu-lah kehidupan bagi kami. Kami bersyukur. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
terduga jalanku ya Tuhan. Jalanmu Allah yang kami percayai. Aku percaya di segala musim hidupku. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerahkan hidupku. Sekali lagi katakan, mengagumi bumi. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan Allah yang kami percayai. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Allah yang kami andalkan di sepanjang hidup kami, Tuhan. Di setiap langkah hidup kami, Engkau Allah yang kami andalkan senantiasa. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Engkau Allah yang kami percayai. Kau yang ku percaya di segala musim
kami percaya, Kau yang kami andalkan di setiap langkah kami, di setiap jalan kami. Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh bersekutu. Semua karena anugerah. Bersyukur Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami tundukkan hati dan pikiran kami kepada firman. Berdaulatlah Tuhan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama berkata, amin. Ya, mana yang mau difoto? Ditunggu 1, 2, 3. Sudah. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom jelita. Kakaknya kok nggak ada? Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. Kakaknya di mana kakaknya? Tak lagi pergi. Di mana? Kue ulang tahun kawannya. Oh, oke. Tung ting tang tung. Shalom Esther. Mana? Salam terang, salam semuanya, selamat malam. Shalom Tian sama Justin. Salam tulang, salam semuanya. Shalom Bidang Uda sama Marvel. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Kak Glory. Salam semuanya, selamat malam. Mana adeknya? Udah tidur. Shalom Boas. Salam lah. Shalom semua. Salam semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Shalom Pak Janu. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, salam semua, selamat malam. Baik, Tuhan. Bang Yabesnya sudah kemana Bang Yabesnya? Kok nggak nampak lagi ya? Oke, mari kita buka firman Tuhan. Wih, kok jadi ini? Apa yang muncul di situ? Baik, kita lanjut ya.
jika kedua tahap pekerjaan ini tidak terkait, lalu mengapa penyaliban tidak diulangi dalam tahap ini? Mengapa aku tidak menanggung dosa manusia, melainkan datang untuk menghakimi dan menghajar manusia secara langsung? Jika pekerjaanku untuk menghakimi dan menghajar manusia tidak mengikuti penyalib, tidak mengikuti penyalipan, dengan kedatanganku sekarang yang bukan dikandung dari Roh Kudus, maka aku tidak memenuhi syarat untuk menghakimi dan menghajar manusia. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau itu tidak terkait berarti dia tidak bisa menghakimi. Kalau yang datang ini bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya pemahaman yang lain karena dia pakai rupa yang lain gitu kan, maka nggak bisa penghakiman dan penghajaran itu nggak bisa, maksudnya tidak akan terjadi gitu kalau tidak terkait gitu loh. Jadi karena ini pekerjaan lanjutan lah, maka bisa melakukan pekerjaan penghakiman. Kalau tidak terkait satu dengan yang lain, maka tidak bisa. Kalau dia datang dengan namanya sendiri, gitu. Makanya sejak di awal kita harus sepakat dengan perkataan yang datang ini adalah Tuhan Yesus, gitu loh. Cuman kan dia kan kalau Tuhan Yesus kan itu kan pekerjaannya penyalipan gitu loh. Pekerjaannya itu penebusan. Inkarnasi yang pertama itu penebusan. Jadi harus pakai nama yang lain dong. Tetapi tidak bisa kita pisahkan gitu loh. Jadi yang kita lihat itu pekerjaannya. Makanya saudara, jadi siapapun yang akan menyampaikan firman ini saudara, siapapun dia, jadi dia tidak boleh memuji dirinya sendiri gitu. Harus terkait dia gitu. Harus punya roh yang sama gitu. Jadi siapapun yang datang, dia harus menyangkali dirinya. Makanya kan Tuhan Yesus juga ketika dia datang, coba perhatikan saudara, dia itu punya satu karakteristik tersendiri. Apa itu? Dia tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, gitu loh. Dari situlah, itulah kebenaran. Dari situlah kita tahu mana antikris, mana Kristus. Jadi kita harus benar-benar punya satu pemahaman yang sederhana, pemahaman yang tepat gitu, supaya kita bisa mengenali roh apa yang bekerja di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain. Makanya saudara, kita mesti mengenali berbagai tipe manusia gitu. Kita mesti mengenalinya. Makanya saudara, siapapun yang datang, siapapun yang bicara. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini dia memberikan memberikan kayak kisi-kisi. Kan Tuhan Yesus juga kan ketika dia datang itu, coba perhatikan saudara. Kan orang kan gak percaya sama dia gitu. Ya kan? Karena tidak ada yang pernah seperti dia gitu. Nggak ada. Nabi-nabi nggak seperti dia nggak boleh disamakan dengan nabi. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi kan karena dia manusia, siapa yang percaya? Gitu loh. Sulit untuk percaya. Gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh. Sekarang aja saudara,
Karena pekerjaan itu sudah bekerja terus, berlanjut terus, makanya kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan. Dulu mana bisa, saudara. Setelah dia bangkit, lalu menampakkan diri, dia menjanjikan Roh Kudus. Setelah dia naik, barulah Roh Kudus bisa turun, gitu loh. Itu prosedurnya, supaya kita ingat. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, lihatlah pekerjaan-pekerjaan itu, gitu loh, dia bilang gitu. Maksudnya dia itu memahami kerusakan manusia itu loh, saudara. Tuhan itu memahami ketidakpercayaan manusia itu, gitu. Kira-kira begini. Kalau aku di pihak kalian pun, aku sulit juga untuk percaya kalau aku pada posisi kalian manusia yang rusak, kira-kira kayak gitu. Namun aku itu adalah pekerjaan daripada Bapakku, gitu loh. Jadi Bapakku itu bilang, aku itu anaknya, gitu. Bapakku itu bilang, kalau siapa yang menerima kamu, dia itu menerima aku, gitu loh. Barang siapa menyangkal aku pun akan menyangkal dia, gitu, di hadapan Bapakku. Tapi kalau barang siapa yang menerima aku akan bawa Bapakku bersama-sama, gitu loh. Jadi saudara, ketika secara pelajari sama, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ini menjelaskan seperti itu juga. Supaya kita tidak salah kaprah, gitu. Jadi makanya ketika saya menerima dia, ketika saya mulai perlahan-lahan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, mulai saya mengakui saya manusia yang rusak, gitu. Saya tahu saya sulit untuk percaya. Saya tahu saya juga termasuk orang yang bingung, menanti-nantikan, gitu. Sama dengan manusia yang lain, dengan orang-orang percaya yang lain, sama kita, saudara. Tetapi sampai kapan kamu dalam status quo ini? Kenapa kamu tidak belajar menerima kebenaran, gitu? Atau di ayat yang lain dikatakan begini, kenapa kamu tidak mencoba peruntunganmu, gitu. Saudara, istilah peruntungan ini, saudara, itu istilah kan di Tiongkok itu, saudara, banyak permainan judi itu sudah kayak apa? Sudah biasa, gitu. Jadi istilah peruntungan itu istilah perjudian, gambling lah, gitu. Sebetulnya, gitu. Kenapa kamu tidak mencoba peruntunganmu? Kan awalnya kita percaya jangan-jangan benar, gitu. Ketika saya coba bicara, gitu kan, sana, gitu kan. Ketika saya mulai memahami, gitu. Saya mulai memahami, saya bilang sama abang saya, kenapa kalian jadi berubah dalam menghadapi abang itu? Kenapa? Saya bilang gitu. Ya kan tadinya ya masih hormat, masih ini, kenapa kalian bisa berubah? Saya bilang gitu. Itu kan karena kalian kan mulai bilang sama dalam hati kalian, atau kakak itu bilang dalam hati kakak itu, saya bilang, maksudnya yang di Batu Aji gitu. Bilang dalam hatinya, jangan-jangan Pak Kesia ini ada betulnya, gitu. Jadi kan ketika saya bicara, gitu kan, jadi iya, jadi berubah. Karena apa? Kalian mulai percaya sedikit, gitu. Nah, kira-kira seperti itulah kita menerima Tuhan itu, gitu loh. Tetapi karena memang hati kita itu memang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, maka
Roh Kudus akan mencerahkan kita setahap demi setahap. Tuhan Yesus itu yang walaupun dia sudah datang kedua kali gitu kan. Kan dia sudah gender yang berbeda kan. Karena dia roh gitu kan. Oke. Tuhan yang adalah firman itu, Tuhan yang ada di sorga itu gitu loh. Sekali lagi dia berinkarnasi. Tetapi demi menolong kita umatnya Yesus. Nah kira-kira kayak gitu kan. Kan mana bisa kita dipisahkan saudara. Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Mana bisa. Karena kan pekerjaan ini berlanjut saudara. Maka disinilah saudara, Tuhan Yesus yang pernah kita kagumi, yang pernah kita cintai, yang pernah kita sayangi, yang dalam benak kita, yang dalam imajinasi kita adalah seorang laki-laki Yahudi gitu kan. Kan itu kan dalam pikiran kita kan. Oke, betul nggak? Tetapi untuk menerima dia kalau dia itu datang kedua kali itu pakai rupa perempuan gitu kan. Itu kan sulit untuk dimengerti gitu loh. Sulit untuk kita pahami. Saudara kalau orang lain mendengarkan saya menjelaskan seperti ini, pasti rasanya mereka mau melempari saya. Dulu Tuhan Yesus juga seperti itu gitu loh. Panas di dalam itu. Mereka itu kan coba gali semua Alkitab segala macam. Pasti dia kan, di sekolah keluaran mana itu? Di mana pernah dia sekolah itu? Kok dia berani ngomong kayak gitu? Pasti ngomongnya kayak gitu. Tetapi ada orang-orang yang pintar Taurat juga seperti Nikodemus. Kita lihat. Kalau dia nggak betul pasti binasa juga nanti dia itu katanya. Itu mending. Makanya saudara dalam hal ini kenapa kita bisa makin hari kita itu makin terus mengalami pekerjaan Tuhan. Kita dihajar gitu kan. Kita dididik gitu kan. Dengan tekun kita melihat kesabaran Tuhan. Kenapa kita bisa melihat semua itu? Kenapa? Kenapa kita seperti mendapatkan satu prevalence gitu. Satu kehormatan. Satu perlakuan khusus gitu. Kenapa? Apakah saudara sudah mulai bisa melihat masa depan saudara? Apakah saudara sudah mulai bisa melihat apa yang dijanjikan itu? Apa yang Tuhan katakan berikutnya? Di masa depan. Dia akan terus menyingkapkan. Dia akan terus membimbing kita. Waktu kita itu rasanya kayak pede sekali gitu ya. Waktu misalnya saya kayak pede sekali lah. Merasa ngerti saya gitu. Maka dia akan hajar saya dengan diam-diam gitu. Ya, pasti semua kita akan mengalaminya gitu. Sampai saudara kita itu jadi perjalanan seumur hidup kita ini kebenarannya. Saudara mesti ingat ini. Sampai kapanpun saudara mesti ingat ini. Perkataan ini. Sampai kapanpun kita itu memang diciptakan. Kita itu seorang ciptaan. Ciptaan itu artinya adalah dia tidak bisa hidup tanpa pencipta. Ingat ya. Artinya engkau tidak boleh mengklaim dirimu engkau sudah mengetahui kebenaran. Nggak boleh. Ini kebenaran, ya. Jangan disanggah ini. Kalau perkataan seperti ini jangan disanggah. Karena ini kebenaran.
Sampai kapanpun jangan pernah menyangka engkau sudah mengenal Tuhan. Itu sudah melanggar kodrat. Ingat ya, perkataan itu ya, sudah melanggar. Ya, jadi apapun keadaan kita, perhatikan baik-baik. Jangan pernah berpikir bahwa suatu saat engkau akan mencapai level tertentu. Sehingga sudahlah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu adalah gagasan manusia. Itu adalah gagasan Paulus. Bagiku itu sudah tersedia mahkota kehidupan. Itu juga gagasan manusia. Jadi mulai memahami ya. Jangan takut. Paulus itu kan hebat sekali perkataannya. Jangan takut. Gitu. Kita mesti meninggikan firman Tuhan ini di atas segalanya. Artinya begini. Kenalilah firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan? Kenalilah yang mana kebenaran. Kenalilah yang mana firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Oke? Itulah artinya kita sedang belajar. Jadi setiap hari sampai kapanpun kita itu mesti duduk di kaki Tuhan. Ya, ingat ini seumur hidupmu. Kalau tidak, engkau akan binasa. Ya, ingat seumur hidup saudara. Karena kalau kita itu sampai meninggalkan, sampai kita itu ada niat dalam hati kita meninggalkan duduk di kaki Tuhan. Ingat ini saudara, bukan menghabiskan terus waktu saudara duduk sendirian gitu. Bukan itu maksudnya ya. Ingat ya. Ini adalah satu sikap di mana kita itu menjadi seorang ciptaan. Semua siapapun gitu. Tidak ada yang boleh merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Semua harus saling melayani. Saling melayani itu artinya saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Itulah arti saling melayani. Jadi ada penekanan-penekanan ya. Ada penekanan dasar yang harus kita pahami dan kita pegang teguh. Ya, perhatikan ya. Ada penekanan dasar yang harus kita pegang teguh. Nah, tapi ingat juga bahwa Tuhan itu terus bisa menyediakan kebahagiaan, menyediakan damai sejahtera, menyediakan sukacita, menyediakan ketenangan, menyediakan hikmat, menyediakan kasih yang tak ada putus-putusnya, gitu. Ya, karena dia sumber. Jadi ibaratnya kita itu saudara sedang, jadi kalau kita datang kepada Tuhan itu, atau begitu kita memahami keadaan kita sebenarnya sekarang gitu ya. Ini yang harus tersimpan dalam memori saudara. Tuhan itu ibarat samudra raya yang penuh dengan kekudusan, dengan penghormatan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan damai sejahtera,
yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan keteraturan, yang penuh dengan kesucian. Apalagi yang bisa kita sebutkan? Penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman gitu. Ya. Jadi saudara, itulah satu kondisi yang akan dan sedang dan sudah kita masuki. Model bicara firman Tuhan itu kayak gitu. Akan datang masanya dan sudah tiba, katanya. Itu modelnya. Nah, jadi ketika kita sedang dihakimi, ketika kita sedang dihajar, jangan bersedih. Jangan menyerah. Jangan bilang begini, memang akan keadaannya seperti ini. Rasanya kita itu seperti seperti mau berhenti untuk melanjutkan percaya sama Tuhan ini. Akan ada masanya seperti itu, saudara. Gitu kan? Dan jangan menunggu itu akan selesai. Tak ada gunanya. Jangan menunggu-nunggu kapan penghakiman dan penghajaran ini selesai. Jangan menunggu-nunggu. Tapi jalanilah kehidupan. Gitu ya. Memang saudara, mau tidak mau ketika kita menerima pilihan Tuhan ini, maka mau tidak mau kita ini pasti akan melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, itu pasti. Kita akan dibawa ke situ. Entah bagaimana caranya, kita pasti akan dibawa ke situ. Itu namanya kita bertumbuh. Bertumbuh terus gitu. Tapi target kita bukanlah menyelesaikan pekerjaan. Bukan. Itu bukan urusan kita. Itu bukan domainnya kita. Jadi ada domainnya Tuhan. Makanya dia bilang, dia tidak membutuhkan bantuan manusia sedikit pun. Itu kebenaran. Tapi itu bukan berarti kita itu tidak terlibat di dalamnya. Bukan. Maksudnya itu adalah Tuhan di atas semuanya. Gitu. Yang itu ya. Artinya itu adalah perisai kita. Karena permasalahan iblis itu di situ gitu loh. Jadi karena merasa dia itu berguna, merasa dia harus dipuji, itulah saudara. Itulah yang membuat dia sombong. Itu kan terjadi setelah ribuan tahun loh saudara. Jangan pikir setahun 2 tahun. Gak tahu, itu kekekalan soalnya. Yang tahu hanya Tuhan gitu. Iblis pun gak tahu dia. Justru dengan munculnya iblis itu, justru kita itu jadi tahu yang asli. Itu ceritanya ya. Jadi lihat saudara. Jadi nanti kita akan terus diajarin. Gak habis-habis kita diajarin. Itu pun baik. Waktu kita dihajar pun, itu pun baik. Jadi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru itu positif. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang negatif. Manusialah yang negatif. Tuhan tidak negatif.
Karena manusia sudah dirusak oleh iblis. Lihat ya, ketika saya terangkan itu tadi saudara, itu sudah secara perlahan saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk menanamkan kebenaran. Saudara mesti ingat itu ya. Saudara mesti ikuti prosedurnya ya. Apa yang saya dikatakan tadi itu saudara. Artinya kita semua di sini harus ingat itu. Ya termasuk yang ngomong inilah gitu. Jadi seperti itulah cara Tuhan berfirman ya. Apapun yang dia firmankan itu adalah kebenaran. Artinya ya, Tuhan itu pun tunduk kepada kebenaran itu. Tetapi kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan kebenaran versinya kita. Kita nggak bisa bilang, oh firman Tuhan bilang kayak gini. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita masih tahu diri. Namun, kita perlu tahu sedikit. Dia itu tunduk kepada kebenaran. Ya, dia dong harus menunjukkan dong kepada kita. Harus mengajari kita dong, harus menunjukkan kepada kita dong. Gimana tunduk? Siapa yang bisa tunduk sama kebenaran? Manusia, sih nggak bisa, orang manusia sudah rusak. Makanya ketika Yesus itu datang, karena dia itu adalah utusan Tuhan, karena Yesus itu adalah bagian dari diri Allah yang tidak kelihatan itu, maka dia harus tunduk gitu loh. Kalau nggak tunduk dia, kalau dia itu bebas melakukan apa saja, kalau dia itu selonong boy aja gitu kan, pagi sudahlah, ada kuasa dalam aku. Ayo murid-murid, kita pergi. Jangan usah takut, kita pasti punya segala sesuatu. Ayo, jangan takut kalian. Oh, nanti di mana tinggal kalian kumpulkan aja batu, aku bisa ubah. Kumpulkan batu, kita ubah. Makanya sudah cara hamba-hamba Tuhan kalau dia sudah beriman gitu ya. Wah, pongah dia saudara. Tuhan percaya. Kalau kita punya iman, pasti segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Gitu deh saudara. Kalau Yesus tidak. Mereka nggak bisa lewat jalannya orang Samaria, kampung Samaria. Murid-murid bilang, kita bakar ini. Nggak tahu siapa yang sedang lewat gitu. Yesus nggak kayak gitu. Oh, dilarang ya sudah. Ayo kita cari jalan lain. Gitu saudara. Jadi mesti kita bedakan apa tujuannya saudara saya mengatakan itu. Supaya kita mengenali tipuan muslihat iblis gitu. Supaya kita nggak ketipu. Jadi jangan menganggap kalau kita sudah rajin dikasih Tuhan kita nggak ketipu gitu. Wah, kita bisa jadi sasaran empuk saudara. Makanya saudara tetapkan dalam hatimu ketika engkau mencari Tuhan. Lupakan yang kemarin. Lupakan. Mau indah kayak pengalaman bersama dengan Tuhan. Lupakan. Pagi-pagi. Teruslah begini. Aku sangat merindukan engkau Tuhan. Aku lapar akan engkau Tuhan. Jadi kalau kita itu agak lagi gimana gitu ya. Gak ada mood gitu ya. Kalau kita gak ada mood itu. Berarti kan hambar kan kasih kita sama Tuhan kan. Hambar kan. Dan gak bisa juga kan kita buat cinta sama Tuhan. Gak bisa gitu. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mengasihi engkau. Hati kita gak ada di situ. Bisa gak? Suka gak Tuhan? Ya enggak lah. Dibenci sama Tuhan. Dimuntahkan gitu. Berarti kan itu masalah kan? Kita mesti utarakan itu sama Tuhan gitu loh. Maka Tuhan
Tuhan akan membuat satu situasi di mana benar-benar kita itu duduk di kaki Tuhan. Jadi benar-benar ketika kita bangun itu saudara. Jadi walaupun misalnya saya yang istilahnya kayak yang sering bicara gitu. Ketika saya tunggu, ayo siapa yang mau sharing? Belum terbuka juga hati saudara. Karena gak tahu apa yang mau karena takut salah lah, takut inilah, takut nanti di inilah, kan gitu. Mau tak mau kan saya yang bicara kan. Tapi tahu nggak, waktu pada kondisi seperti itu, disitulah benar-benar siapapun dia, ya siapapun dia, orang itu harus benar-benar tahu diri. Jadi siapapun dia, nggak boleh sedikit pun merasa kalau saya punya kebenaran itu. Nggak boleh. Hanya Tuhan yang punya. Ya, harus Tuhan yang berdaulat. Jadi siapapun yang bicara sama saudara ini, seandainya pun bukan saya, ada yang lain, dia harus punya roh seperti Yesus itu gitu. Di mana Yesus itu benar-benar tiap pagi. Jadi 3,5 tahun terakhir itu saudara, padat sekali saudara pekerjaan dia. Iya, padat sekali. Dan memang yang dihadapinya itu saudara, wah gak tahu lagi saudara. Itu yang dihadapi dia, iblis yang sudah punya pengalaman dan terus mencari kesalahan dia. Pagi saudara, orang Farisi itu jadi mereka rapat gitu. Bayangkanlah mereka itu sudah mencari kesalahan. Sudah sangat ahli. Itulah yang membuat Yesus itu benar-benar harus bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Karena saudara, jadi kenapa Yesus harus menjalani? Kenapa dia tekun? Kenapa dia ketat dengan dirinya sendiri? Tahu nggak apa yang ada dalam pikiran Yesus itu? Saudara pikir Kristus nggak punya pikiran sendiri, dia punya pikiran, makanya ada pikiran Kristus. Bahwa itu makanya saudara Yesus itu bekerja, jadi makanya Allah itu sangat meninggikan dia. Gitu. Jadi walaupun seorang diri Yesus, Allah Bapa itu puas sekali. Nah, gitu saudara ya. Lalu apa yang ada dalam pikiran Yesus? Padahal saudara ketahui. Supaya saudara ngerti nanti apa yang ada dalam pikiranmu. Disitulah saudara kita kagum dengan kemanusiaan Yesus. Karena ingat kita manusia loh. Jangan berusaha mau jadi seperti Allah. Karena kita tak manusia. Jadi sekarang apa yang ada dalam pikiran Yesus itu? Jadi saudara, ketika dia itu melakukan tugasnya itu, tahu nggak saudara? Tanpa diketahui oleh iblis, tanpa diketahui oleh manusia yang berkembang biak yang lain ini saudara. Diam-diam kan Yesus itu kan memahami gitu. Dia kan manusia yang mengalami roh Allah. Saudara sadar ya, lihat dia kan dia bertumbuh kan. Jadi saudara bisa bayangkan diri saudara, bisa bayangkan sedikit apa yang dipikirkan dia. Ya, jadi
Kan dia bisa bikin apa saja. Ya kan? Tapi iblis juga bisa bikin apa saja. Saudara pasti tahu juga. Jadi apa yang membedakan Yesus dengan iblis? Nah, gitu. Apa yang membedakan Kristus dengan antikristus? Jadi saudara, Tuhan Yesus itu dijadikan Allah sebagai pokok keselamatan. Pokoknya. Sumber. Tanpa sadar, semua manusia ini dibawa dia. Diperangkap dia. Gak peduli mau manusia itu gak percaya sama dia. Belum menerima kasihnya, belum menerima pekerjaannya. Gak peduli. Itu urusanmu. Oh, bagi dia waktu itu serahkan kekekalan. Makanya ketika dia melakukan pekerjaannya yang 3,5 tahun itu, saudara, padat sekali. Dia mempertahankan hidup, tidak pernah dirusak oleh iblis. Artinya, iblis tidak pernah bisa memasukkan pikirannya kepada Yesus. Wah, orang sekalipun. Itu keren. Sama saudara seperti ketika Ayub itu. Iya, kalau ada Ayub kan Tuhan yang ngomong. Tidak ada orang seperti dia. Dia sangat saleh. Itu kan pengakuan Tuhan gitu. Kalau sudah Tuhan ngakui, itu gak bisa salah saudara. Tuhan bukan iblis. Tuhan juga bukan manusia. Apa yang dikatakan itu kebenaran. Dia gak bisa salah. Jangan anggap Tuhan itu manusia. Dia gak bisa salah. Dia selalu benar. Karena dialah kebenaran. Kalau gak kayak gitu, untuk apa kita percaya sama Tuhan? Kalau memang Tuhan gak kayak gitu. Di dalam dia tidak ada perubahan karena bayangan. Pemudar atau gak ada. Jadi ketika dia pertama kali, ketika dia mengutus malaikatnya berbicara kepada Maria gitu kan. Oh sudah, itu sudah pasti. Nggak bisa diganggu. Tapi tetap harus dijalani. Jadi ketika saya bicara kepada saudara, maka Tuhan itu yang memang itu dia berfirman di dalam hatinya. Gitu ya. Gak peduli saudara, entah saya itu bisa saja misalnya salah. Itu gak peduli sama Tuhan. Gitu. Karena kebenarannya dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi waktu di sini berkumpul orang yang tulus, orang yang merindukan Tuhan, orang yang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan, orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gini loh, belajar duduk di kaki Tuhan, tidak merasa dirinya pintar. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu upah, saudara. Takut akan Tuhan itu berkat. Jadi orang yang masih berusaha menyembunyikan, jadi munafik gitu kan, harus berusaha ingin merasa dirinya benar. Nah, orang itu sebetulnya akan lama sekali suruh tulut gitu. Kasihan sekali. Tapi dia akan berusaha dari mulutnya, dia akan berusaha supaya dipandang orang. Akan berusaha dia merasa lebih baik gitu.
orang yang takut akan Tuhan, saudara. Orang yang mendapatkan takut akan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu berkat, itu upah, saudara. Jadi ketika seseorang bisa bicara seperti ini, jadi ketika saya bicara seperti ini gitu, yang mengakui kedaulatan Tuhan, di mana setiap hari saya menetapkan dalam diri saya tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah bahwa Engkau sedang melakukan pekerjaan di dalam diri. Aku ini ciptaan Tuhan. Kalau aku datang kepadamu, aku menunggu Engkau Tuhan. Aku menanti-nantikan pekerjaan Tuhan. Engkau yang berkata Engkau selalu baru. Engkau yang berkata, marilah kepadaku yang lapar dan haus. Mari yang haus, minumlah air dengan cuma-cuma. Oke Tuhan, aku datang. Ya. Pagi kita datang. Mau gimana, kita itu gak punya jam istirahat gitu. Walaupun rasanya harus mikirin gimana kerja gitu kan. Nanti gimana ya? Tapi karena kita itu saudara, diam-diam kita itu didapatkan oleh Tuhan. Ya, tapi gak usah terlalu bangga kita dengan didapatkan oleh Tuhan itu. Jadi ketika kita itu setia datang tiap hari, entah gimana caranya saudara ya, Tuhan itu entah gimana caranya. Jadi gak usah pikirkan gitu. Dia akan buat kita itu benar-benar betah terus. Nggak tahu gimana caranya. Iya. Sukanya dia lah. Pokoknya hal yang itu saudara, saya nggak bisa terangkan ya. Karena saudara, setiap kita itu unik. Setiap keadaan yang kita alami itu unik. Gitu. Setiap hal yang kita jalani, setiap nasib yang kita jalani itu unik. Mau ribet sekalipun kita ini, oke? Jadi kita ini satu dengan yang lain itu tidak sama gitu. Walaupun nampaknya kita itu sama gitu kan, nampaknya aja satu suku lah apa gitu, nampaknya aja itu. Tapi dalamnya itu saudara ribet. Tapi tahu nggak saudara? Firman Tuhan itu lebih sempurna dari segala keribetan kita. Dia sanggup saudara. Iya. Jadi dengan mengatakan seperti ini saudara ya, dengan berbicara firman Tuhan seperti ini saudara, diam-diam saudara, hidupnya Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Masuk secara perlahan dia. Masuk seperti orang yang sopan. Kadang saudara kalau tukang air ngetok di depan saudara ya, tukang antar air gitu ya. Karena dia mungkin masih banyak mau ngantar ke tempat lain gitu kan. Kadang-kadang udah gak sopan dia saudara. Telepon lagi. Telepon gak diangkat, WA lagi. Karena dia mau cepat-cepat gitu. Tuhan tidak kayak gitu. Dia ngetoknya. Saya kadang-kadang kalau misalnya datang dari luar itu kan, digerendel dari dalam, sudah bawa kunci digerendel dari dalam, marah saya. Kenapa harus digerendel dari dalam? Tuhan gak kayak gitu. Manusia kayak gitu, jengkel. Ketika dia ketok saudara, kebenarannya itu saudara, dia masuk dengan sopan. Apa artinya saudara? Pikiran kita ini diladeni sama dia. Dilayani pikiran kita ini saudara. Itu artinya dicerahkan.
Dia itu sopan maksudnya. Dia ajari kita secara perlahan. Makanya anak-anak kita lihat nanti saudara. Kita akan lihat nanti anak-anak kita ke depan. Taruhkan aja hatimu sama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus tadi kan. Dia menghabiskan waktu yang sangat singkat itu saudara. Sempurna sekali. Makanya kita punya pengharapan saudara. Makanya kita gak perlu menangis lagi. Ketika Yohanes menangis di Pulau Patmos itu saudara. Kenapa kamu menangis? Ingat, singa dari Yehuda sudah menang. Ya. Sudah mesti percaya. Jadi apalagi saudara, dengan pekerjaan ketika dia datang kedua kali ini saudara. Waduh. Kenapa harus mengambil rupa seorang perempuan? Yang pertama tadi saudara, supaya sempurna. Oke? Karena perempuan juga diciptakan. Tetapi kalau saudara perhatikan saudara, orang yang mendengarkan Tuhan Yesus dulu itu saudara, ingat saudara. Jadi dia bukan, jadi Maria itu gak seperti Paulus saudara, yang kemana-mana pergi gitu. Makanya disebut Paulus itu pelaku pelayanan. Jadi perempuan-perempuan yang ada di sini harus betah duduk di kaki Tuhan gitu. Dengerin. Jangan malah kayak yang saya yang jadi perempuan. Seorang yang perempuan itu harus benar-benar jadi perempuan gitu loh. Memang ingat, tidak ada gender, saudara. Ya, nikmati saudara, bagaimana Tuhan itu benar-benar mengajari kita dengan penuh ketenangan. Ya, harus punya waktu yang tenang. Karena ketenangan kita yang sekarang belajar di kaki Tuhan itu, itulah yang akan memerangkap generasi kita selanjutnya. Nah, gitu saudara. Ya kan? Sebentar lagi masa kita sudah selesai. Hanya iman kita saudara. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Cukup pegang firman itu. Ketika engkau masa hidupmu di bumi ini selesai, cukup ingat firman. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau Tuhan bilang kamu tahu, ya kamu pasti tahu. Karena aku pergi ke rumah Bapa. Jangan bilang, kemana engkau pergi Tuhan? Jangan bayangkan nanti, nanti akan mencari-cari Tuhan. Enggak. Ingat aja firman Tuhan. Makanya kepada yang di samping kanan, ingat. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itulah yang diingat oleh yang di samping kanan Tuhan Yesus itu. Itu saja. Karena pada waktu itu saudara, bukan pengampunan lagi yang dibutuhkan dia. Karena kan dia akan menjalani hukuman. Karena kan hukuman itu kan menyelesaikan dosanya kan gitu kan. Kan kalau misalnya orang kedapat, misalnya dia ini melakukan pelanggaran, kan dia dihukum. Kalau sudah dia selesai menjalani hukuman, sudah selesai kan. Apa perlu lagi dia itu minta maaf apa gitu. Minta maaf itu tujuannya untuk mengurangi masa hukuman kan gitu kan. Tapi kalau sudah menjalani masa hukuman, sudah selesai kan. Itu saja. Jadi begitu dia sudah mati, sudah selesai semua dosanya dia.
Gak perlu dia ingat-ingat lagi gitu loh. Nah, jadi apa yang kita ingat? Ingat setiap perkataan Tuhan. Itu aja. Tetapi hidup ini berlanjut terus. Yang mana yang berlanjut terus? Jadi ketika kita melihat anak-anak kita, yang tersimpan di dalam kita itu memori. Tersimpan kenangan. Kita masih ingat. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini, bagaimana kita menjalani percaya kita sama Tuhan, benih yang kita ucapkan lewat mulut kita ini, pengalaman yang kita tunjukkan, pengalaman bagaimana hidup jujur, bagaimana tidak munafik, bagaimana orang kan bisa lihat, orang bisa rasakan, saudara. Itu punya satu kekuatan gitu untuk mengubahkan orang gitu. Seperti saya bilang tadi, saya ngomong aja, jangan-jangan yang diperkatakan, yang diceritakan Pak Kesia ini jangan-jangan ada betulnya. Cuman dengan jangan-jangan itu saja, saudara. Pekerjaan yang lain gak perlu saya cerita banyak, saudara. Tuhan yang dalam diri mereka itu akan cerita kepada mereka. Diam-diam mereka akan ada kehidupan yang mereka rasakan, saudara. Saya gak perlu berbangga dengan itu, saudara. Gak perlu. Karena benar-benar saudara, Tuhan mengajarkan sesuatu. Iya, saudara. Jadi ketika kita itu fokus memandang kepada Tuhan, saudara, ya, hidup itu jadi indah, saudara. Iya. Makanya saudara, jangan pernah menganggap itu pekerjaan. Itu Tuhan. Jadi apa yang kita alami ini, saudara, ini benar-benar kita harus melihat kerendahan hatinya Tuhan gitu. Saudara mesti melihat itu. Saudara mesti melihat Tuhan itu yang tidak mau dipuji-puji, yang tidak mau menonjol gitu. Enggak. Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan yang maha kuasa ini pun gak kayak gitu. Jadi kalau Tuhan ingin menampakkan diri melalui saudara, nah kenalilah, dia tidak mau menonjol. Gitu. Iya, saudara. Jadi saudara, tapi kita boleh punya akal, saudara, ya. Akal kita kan akan dicerahkan. Pikiran kita ini akan dibentuk dia. Sampai kita bisa punya pikiran seperti yang tadi itu loh, saudara. Disitulah kita mengagumi Tuhan. Disitulah kita mengerti lagu yang tadi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Dia mengetok, saudara. Kita bangun lagi. Ya. Kalau waktu Adam dan Hawa itu, saudara, dia datang kira-kira, kalau sekarang kan jam 9 itu panas, saudara. Jam 10 udah panas sekali loh, saudara. Jadi sebetulnya dulu itu pagi-paginya itu ya kira-kira jam 6 lah gitu, sebetulnya. Suasananya itu suasana pagi yang gimana ya, sebelum rusak sekarang itu, saudara. Pagi kira-kira jam 6 itu indah. Jadi
waktu dia datang berikutnya yang sudah berdosa itu saudara, sebetulnya dia tetap datang itu, dia itu tidak kepo saudara. Tuhan itu gak kepoin Adam dan Hawa. Jadi ketika dia kasih firman itu dia gak kepoin. Oh jangan-jangan dimakannya itu. Enggak. Jadi benar-benar dia gak tahu gitu. Makanya dia tanya, apa kamu makan ya? Pokoknya kalau dia tahu pun saudara, dia harus buat dia nggak tahu gitu loh, supaya surprise gitu loh. Kok nggak? Kalau dia segala sesuatu dia tahu, ya gimana lah hidup ini gitu. Nggak ada surprise lagi, nggak ada yang baru lagi gitu. Jadi saudara, ketika dia itu setiap hari datang kepada kita, saudara, dia tidak memaksa kita. Dia nunggu saudara. Dia benar-benar setiap hari menantikan ciptaannya ini, memuji dia dari hatinya yang paling dalam. Ya, dia terus perhatikan kita, saudara. Ya, dia benar-benar seperti memperhatikan kalau tumbuhan, kalau binatang yang lain. Itu mah udah biasa, saudara. Mereka tak dirusak oleh iblis, saudara. Mereka itu normal, saudara. Ketika bunga, ketika datang matahari, mereka langsung. Itu normal. Makanya ketika pohon ara itu tidak berbuah, saudara. Jadi menurut Tuhan itu udah parah kali dia itu, saudara. Sudah kamu buah, sudah kamu pohon, tapi kamu tidak bisa. Sudah kamu benar-benar pohon gitu, tapi kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa menghormati penciptamu. Oh kalau musim, belum musimnya kok, bah. Kamu nggak tahu, Tuhan itu nggak punya musim. Pokoknya kalau dia datang, dia lagi lapar, kamu gak bisa, kamu sudah pohon yang harusnya harus menghasilkan buah. Karena penciptamu itu lapar. Jadi kamu gak berbuah, layak kamu dikutuk. Tapi murid-murid baru itu, bisa sih. Gak apa-apa lah Tuhan, orang belum musimnya kok. Tuhan bilang apa? Kamu gak ngerti, itu urusanku. Kamu gak ngerti masalahnya. Itu hanya aku yang ngerti. Nah sekarang sudah dikasih tahu. Jadi saudara, ketika kita itu adalah buah dari pekerjaannya, gitu, pekerjaannya di akhir zaman, kan dia sudah kasih cerita banyak sekali rahasianya kepada kita, saudara. Diceritakan semua kepada kita, ya. Tapi bukan berarti ketika kita tahu rahasianya, jadi kita pakai itu untuk membodohi dia. Jangan coba kamu pikir-pikir. Jangan kamu coba pikir kayak gitu. Langsung kata Tuhan dalam hati kita. Kita terus diajarnya, saudara. Sampai saudara kita itu memang benar-benar pujian yang keluar dari hati kita itu benar-benar pujian dari hati kita yang paling dalam, karena kita kagum dan punya pengalaman dengan dia. Jadi kalau kita katakan kita cinta kepada Tuhan itu, karena memang kita melihat cintanya Tuhan itu ajaib sekali. Nah, jadi ketika kita ini, saudara, ketika kita itu belajar terus, sekarang kan di dalam imajinasi kita itu mulai ada pemikiran bagaimana sih kita melanjutkan hidup kita ini sekarang. Mulai ada visi. Apa visinya, saudara? Yesus punya visi.
Dia ketat sekali, dia bersyafaat, dia menangisi. Dia benar-benar dia berdoa. Sehingga nanti saudara akan lahir orang-orang yang benar-benar menjaga hidupnya. Nah, hidupnya itulah yang akan jadi benih nantinya. Jadi dengan kita belajar firman ini saudara, kita itu nantinya akan jadi benih. Ada yang dilihat oleh anak-anak kita ini nantinya. Ya. Ada yang dilihat. Ada yang mereka ingat. Ada yang tersimpan dalam hati mereka. Saudara, saya itu kadang-kadang kalau ingat gitu ya, abang saya gitu ya. Walaupun gimana dia gitu ya. Tapi tahu gak saudara, ketika saya bandingkan gitu kan dengan abang saya yang ini kan. Jadi, walaupun abang saya itu kayak gitu, tapi abang saya itu seorang suami yang bertanggung jawab. Seorang suami yang enggak pernah memukul istrinya. Dia sangat mengasihi istrinya. Iya. Saya diam-diam gitu saya ingat abang saya ingat bapak saya ingat pak tua saya, sampai saya bilang, bapak tua aku gak kayak gini, bapak tua aku itu. Saya ingat kalau saya dipangkas rambut saya. Saya ingat kalau pas waktu mau dipangkas itu, saya ingat dia belikan nanti, kita minum teh dulu gitu, dia besarkan teh gitu. Iya. Kalau saya ingat abang saya itu, bagaimana dia mengasihi istrinya gitu. Memang kakak saya itu dulu janda dia gitu. Terus pokoknya inilah gitu. Dan abang saya itu kan muda dia gitu, nikah dengan kakak saya ini gitu. Dan tapi saudara, abang saya ini boleh dikatakan dia itu gimana ya? Ya kayak orang-orang bilang dia dipelihara sama kakak saya itu awal-awalnya. Tapi kalau saya lihat apa ya, cintanya dia gitu ya, sama kakak saya itu. Ya kalau saya perhatikan dia abang saya, ya cukup inilah. Menurut saya gagah lah gitu ya abang saya. Kalau dia mau ini perempuan bisa aja. Tapi sepanjang yang saya tahu, abang saya itu cinta sama istrinya. Iya, gak pernah saya lihat. Saya kan pernah tinggal di sana. Gak pernah saya lihat pukul istri, pukul kakak saya itu. Iya. Jadi waktu saya pernah ingat ketika kakak saya itu sakit, saya bilang, kakak di rumah kami aja, karena waktu itu kan rumahnya kayak gimana lah gitu, karena dia sakit itu. Saya bilang waktu itu, tinggal di Batam Center lah. Saya bilang sama abang saya juga gitu kan. Tapi saudara, itulah yang membuat abang saya itu bangun rumahnya. Iya. Bangun sampai, ya pokoknya, ya sebelum mereka meninggal itu, ya mereka sempatlah menikmati rumah itu. Ya walaupun pada akhirnya dijual sama anaknya sampai dimaskan. Tapi yang saya tahu gitu ketika saya teringat, ketika saya coba bandingkan, itu nilai saudara. Dimana itu cukup membuat saya itu dikasih pelajaran sama Tuhan. Itu sebagai satu sebagai satu berkat Tuhan bagi saya. Iya. Ketika melihat itu. Jadi saudara, ketika saya dari 1 bulan saudara, udah mau 1 bulan saya di sana, udah lebih lah dari sebelumnya itu saudara. Benar-benar saudara, saya melihat secara diam-diam. Disitulah saya bisa terima saudara. Cara Engkau kerja itu Tuhan, hebat sekali ya. Jadi benar-benar saudara, kalau saya bisa gambarkan semua secara gamblang kepada saudara apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita, apa yang sedang Tuhan tunjukkan gitu ya.
Kalau saya bisa gambarkan semua dalam satu, ya kalau misalnya bisa dibuat itu kayak satu film lah gitu, di mana film itu kayak menceritakan ini loh, pekerjaan Tuhan itu kayak gini. Lewat pengalaman yang kita jalani, perubahan hati kita yang di dalam. Kan ketika saya ceritakan abang saya itu, abang saya Muslim, saudara. Jadi Muslim dia. Dia keras juga, saudara. Tapi ketika yang teringat dalam hati saya bagaimana dia mencintai istrinya, itu kan nilai yang positif, saudara. Ya. Masa saya kalah sama abang saya? Ya. Disitulah kita melihat, saudara. Jadi dalam hal apapun, saudara, ketika saya menceritakan semua itu, saya ceritakan bapak saya lah, saya ceritakan mama saya lah, saya ceritakan mertua saya lah, gitu kan. Apa artinya, saudara, saya ceritakan itu? Yang saya ceritakan adalah Tuhan itu seperti gini loh. Inilah yang kutunjukkan kepadamu. Gitu. Betapa indahnya hidupmu. Kamu lihat itu kan? Apa kamu gak kagum dengan pemeliharaanku atas hidupmu selama ini? Iyalah, saudara. Sekarang ketika Tuhan ceritakan semua itu, saudara, bukankah saya ini orang yang sangat beruntung, saudara? Nah, ketika saya tahu saya orang beruntung, saudara, sekarang kira-kira apa yang mau engkau hasilkan kepada generasi selanjutnya? Apa yang ingin supaya anak-anakmu, supaya generasi di bawah melihat dan berubah lewat hidup? Itulah yang sedang kita jalani, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, semangatlah untuk hidup. Semangatlah bangun tiap pagi. Karena Tuhan menampakkan dirinya kepada kita setiap hari. Gak habis-habisnya kasih setianya. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Pujilah Tuhan, saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Bangun kami besok, Tuhan, dengan tubuh yang segar. Haleluya. Sama-sama katakan amin.